Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi mengenal dan meneladani Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menurut bahasa ini berarti utusan. Sedangkan menurut istilah, Rasul berarti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Nah, Rasul ini memiliki perbedaan dengan Nabi. Kalau Rasul, dia mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi, dia hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Selain perbedaan tersebut, Rasul dan Nabi juga memiliki perbedaan yang lainnya. Di antaranya, kalau Rasul ini mendapatkan wahyu berupa kitab-kitab. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan Nabi ini mendapatkan wahyu berupa lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Selain itu juga perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Rasul ini diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang belum beriman. Sedangkan Nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sudah beriman. Makanya Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Kemudian Rasul ini juga memiliki tujuan, yaitu memberi kabar gembira dan peringatan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, "Wa ma nursilu mursilina illa mubasyirina wa munzirina," yang artinya, dan tidaklah kami utus para rasul kecuali untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira ini yaitu kabar baik bagi orang-orang yang taat, yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan dan surga. Sedangkan peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan balasan berupa siksa dan neraka. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Iman itu artinya percaya. Nah, ini menurut bahasa. Kalau menurut istilah, iman ini kita pertama-tama mempercayai dulu di dalam hati. Setelah kita mempercayai di dalam hati, kita ucapkan dengan lisan. Setelah kita ucapkan dengan lisan, barulah kita amalkan dengan perbuatan. Selanjutnya, tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diutus oleh Allah ke muka bumi, memiliki tugas-tugas yang sangat berat. Tugas yang pertama yaitu memberikan penjelasan tentang Allah yang Maha Esa dan segala kemahabesarannya. Jadi para Rasul mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengajak umat-umat manusia kepada akhlak yang baik. Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik.
Melalui sifatnya inilah kita diberi contoh. Makanya tujuannya yaitu mengajak umat-umat manusia kepada akhlak yang baik. Kemudian mengabarkan pahala dan dosa perbuatan manusia. Di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul ini terdapat kisah-kisah dahulu, kisah sekarang, dan kisah masa depan. Nah, di dalam kitab-kitab tersebut juga dikabarkan bahwasannya orang-orang yang beriman akan mendapatkan pahala, sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapatkan dosa. Pahala dan dosa ini kemudian nanti akan diperhitungkan di yaumul hisab nanti. Kemudian selanjutnya mengajarkan aturan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya mendorong manusia untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir yaitu mengajar ketauhidan. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bahwasanya Allah itu adalah satu. Makanya para rasul ini mengajarkan ketauhidan, bahwasanya yang harus disembah itu hanya Allah satu, Allah esa, bukan patung ataupun berhala. Selanjutnya sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena para rasul ini memiliki tugas yang berat, maka para rasul ini diberi sifat-sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini yaitu sifat-sifat wajib. Nah, sifat-sifat wajib rasul ini ada 4. Yang pertama yaitu sidik, artinya benar. Rasul ini tidak pernah berkata bohong, selalu jujur dalam perkataannya. Kemudian yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Ketika diberi tanggung jawab, Rasul selalu dapat dipercaya. Kemudian tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian yang keempat fatona, artinya cerdas atau pandai. Nah, ada kisah kabilah Arab ini banyak kepala-kepala suku. Mereka ingin meletakkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah, tetapi mereka saling berebutan untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Kemudian mereka bersepakat bahwasannya orang yang pertama kali sholat di Masjidil Haram, maka orang itulah yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Kemudian ternyata yang pertama kali sholat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita, baginda kita, junjungan kita. Nah, pada waktu itu ketika Rasulullah diminta oleh para kepala suku tadi untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, karena kecerdasannya, karena kebijaksanaannya, dan karena kepandaiannya, Rasulullah memiliki inisiatif atau ide untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut ke atas sorban beliau. Kemudian para kepala suku mengangkat dari ujung-ujung sorban tersebut. Itulah ya, karena Rasulullah saking bijaksananya. Nah, sifat wajib ini memiliki sifat yang kebalikan, yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil Rasul ini juga ada 4. Sifat mustahil ini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Sifat yang pertama yaitu kebalikan dari sifat sidik, kizib, artinya yaitu dusta. Kemudian yang kedua khianat, tidak dapat dipercaya ya. Jadi para rasul itu tidak mungkin memiliki sifat khianat. Kemudian yang ketiga khitman, artinya menyembunyikan. Keempat, balada, artinya bodoh. Nah, keempat sifat ini, sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki
oleh para rasul. Selanjutnya tugas dari ibu, hafalkan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan 5 rasul ulul azmi. Kemudian direkam di video. Hafalan tersebut dikirim ke grup terakhir tanggal 4 Februari 2021. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum